Rizki itu asalnya segala yang diterima untuk dinikmati. Halal adalah hal yang dibenarkan oleh syariat untuk menunjuk pada cara mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita katakan rizki yang halal, artinya cara mendapatkan rizkinya itu dibenarkan oleh ketentuan syariat. Kata rizki, ini kata yang sangat diketahui, yang terbagi pada dua bagian. Rizki itu asalnya segala yang diterima untuk dinikmati. Segala yang diterima atau didapatkan, diterima atau didapatkan untuk dinikmati. Atau bisa juga diartikan yang menghasilkan kenikmatan, boleh. Kalau dapat nikmat tuh perasaannya senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Bahagia. Nah, umumnya segala yang menghasilkan kenikmatan itu selalu disandingkan dengan perasaan bahagia dan rasa senang. Di setiap Anda mendapati sesuatu yang dengan itu Anda merasa nikmat, bahagia, senang, itu yang disebut dengan rizki. Paham sampai sini? Baik. Saya ulang. Kalau Anda dapat mobil baru, senang tidak? Rizki. Anda dapat snack pagi ini, senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Anda dapat minuman pagi ini, senang tidak? Senang. Anda bahagia hari ini, senang tidak? Baik. Anda tenang hari ini, senang tidak? Saya ulang. Anda dapat mobil baru hari ini, tenang tidak? Senang tidak? Anda tenang hari ini, senang tidak? Pilih mana? Dapat mobil tapi gelisah, atau tidak dapat mobil tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, nggak saya kasih. Saya ulang. Pilih mana? Dapat mobil tapi gelisah, atau tidak dapat mobil tapi tenang? Pilih mana? Masa? Di luar tuh udah istikharah dulu, bisa nggak katanya? Baik, lihat sini. Rizki, segala yang diterima atau didapatkan yang melahirkan kenikmatan. Bentuknya ada dua. Yang pertama bersifat materi, nyata bentuknya. Barang, makanan itu rizki, minuman rizki, pakaian rizki, kendaraan rizki, keturunan rizki. Awas, hati-hati, keturunan termasuk rizki. Bukankah Anda saat mendapat keturunan merasa senang? Bukankah saat bayinya lahir begitu senang? Sampai Anda kasih kabar sana sini, sampai di foto, masukin ke Facebook, masuk ke Instagram, Masya Allah, junior lahir. Wah, ada yang ngasih tahu lagi, insya Allah, saya punya anak namanya Abdurrahman. Kapan itu? Nanti kalau sudah nikah. Bisa. Ini materi. Jadi bisa berupa barang, benda sifatnya. Ya, benda itu bisa benda hidup atau mati. Bisa bentuknya immateri, bukan bentuknya langsung materi yang tampak, non materi. Umumnya berupa hal yang dirasakan. Tenang itu rizki, bahagia, senang itu rizki. Ingat ya, yang melahirkan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan. Sudah? Baik, kalau sudah dipahami, semua yang didapatkan, yang diraih, dan itu menghasilkan kenikmatan, maka itu yang disebut dengan rizki. Tapi yang paling menarik, Nabi tidak sekedar saat berdoa menyebutkan kalimat rizki saja, tapi beliau susulkan dengan kalimat yang kedua, thayyibah. Ingat baik-baik. Kenapa dimunculkan kata thayyibah ini? Itu yang kita analisis dulu. Apa makna kata thayyibah ini? Setelah Anda paham kata thayyibahnya, di sini kita mengerti kenapa Nabi tambahkan kata itu dalam doanya. Padahal mudah Nabi mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa misalnya, wa amalan mutaqabbala. Kenapa ditambahkan dengan kalimat thayyibah? Nah, teman-teman sekalian, rahasia kata thayyiban yang pertama ada dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Satu, kata thayyiba dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan kata halal. Jadi ingat, sesuatu yang disandingkan itu, kalau yang pertamanya tidak disebutkan, yang disebutkan yang keduanya, itu otomatis yang pertamanya sudah ikut ke dalamnya. Saya ulang. Tolong fokus baik-baik ya. Ini nanti hukum dalam kaidah bahasa. Kalau ada dua kata, misal, dua kata menyatu. Yang satu dihilangkan, kalau yang dihilangkan yang pertamanya, yang keduanya disebutkan, ini berarti yang pertama sudah diikutkan di dalamnya, tanpa harus disebutkan lagi. Kalimat halalnya terletak lebih dulu sebelum kalimat thayyibnya. Ya ayyuhan nasu, Al-Baqarah 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ketika halalnya dihapus, disebutkan bagian keduanya, ini berarti otomatis halalnya pun sudah masuk di dalamnya. Paham? Ustadz, adakah contoh penggunaan ini kata Ustadz itu dalam Al-Quran? Ada. Buka Quran surah kedua ayat 172, paling kiri agak ke atas. Lihat sini. Ketika Allah meminta orang beriman untuk mencari, berusaha, berikhtiar mendapatkan rizki, itu dihapuskan kalimat halalnya, disebutkan kalimat tayyibnya, bentuknya jama' menjadi tayyibat. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang ayat 172-nya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, tayyibnya disebutkan, dijamakkan jadi tayyibat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kenapa ya Allah kalimat halalnya dibuang? Kalian kan sudah punya iman. Orang beriman itu otomatis dengan imannya mencari yang halal. Jadi nggak usah saya sebutin lagi kalimat halalnya. Yang aneh itu ada orang merasa beriman, tapi imannya tidak mampu membimbing dia pada yang halal. Jadi kalau ada pengusaha beriman, ada pedagang beriman, pebisnis beriman, politisi beriman, dosen beriman, ustadz beriman, manusia beriman, maaf, tapi imannya tidak membimbing dia untuk menemukan yang halal, maka ada yang salah dalam imannya. Jadi kalau ada pedagang kemudian, maaf, masih mencari yang haram, berarti imannya bermasalah. Ada pengusaha masih melakukan tender dengan cara yang haram, imannya bermasalah. Karena imannya tidak menghentikan dia untuk melakukan yang haram itu. Karena itu ketika dibuka dengan kalimat iman, halal gak usah disebutkan lagi. Karena iman itu otomatis membimbing pada yang halal. Maka coba cek aktivitas Anda. Kalau aktivitas Anda kemudian menjerumuskan atau mengarahkan Anda pada yang haram, berarti pada saat itu ada yang keliru dengan iman Anda. La yasrikul mu'min, kata Nabi, indama yasrik fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu mencuri. Saat mencuri itu ada iman dalam dirinya. Maksudnya iman itu akan menghentikan dia dari pencurian. Jadi kalau dia masih mencuri, imannya dipertanyakan. Sedang sakit separah apa keadaan imannya sampai dia mencuri. Yang paling berbahaya kalau dia sudah berani mencuri di rumah Allah. Itu persoalan serius dalam imannya. Yang paling dahsyat lagi, wudu, ikut wudu dia. Datang ke masjid, masuk, nyalamin orang musafah. Begitu takbir Allahu Akbar, mundur dia. Tas orang dia bawa, Masya Allah, kotak masjid pun dia masukkan. Itu yang paling dahsyat. Jelas? Jadi yang ingin saya sampaikan, kalau kata thayyib disebutkan, maka otomatis hukum halalnya menyatu di situ. Paham? Seakan-akan Nabi ingin katakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba. Dihilangkan mahdzuf kata halalnya, disebutkan dengan temannya yang kedua thayyib untuk menunjuk keberadaan halal sebelumnya. Di asal kata kalimat ini rizqan halalan thayyiba. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kalau sudah paham sampai sini, saya jelaskan. Halal adalah hal yang dibenarkan oleh syariat untuk menunjuk pada cara mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita katakan rizki yang halal, artinya cara mendapatkan rizkinya itu dibenarkan oleh ketentuan syariat. Awas, hati-hati, hati-hati. Ada orang misalnya ingin makan, makanan rizki bukan? Rizki, tadi saya katakan materi sifatnya, materi. Nah pertanyaannya kan mustahil tiba-tiba turun makanan dari langit, langsung kemudian dimakan. Pasti ada ikhtiar kan yang dilakukan? Ada usaha yang dikerjakan. Bagaimana cara melakukan ikhtiar itu? Nah ini yang disebutkan dengan kalimat halal. Jika dia menempuh aktivitasnya sesuai dengan ketentuan syariat, dia bekerja dengan benar, dia tidak menipu, dia tidak korupsi, dia tidak mencuri, maka masuk dalam kategori halal.
Tapi kalau kemudian dia lakukan dengan cara yang salah, misalnya dia tipu orang lain, dia ambil, dia curi dan sebagainya, maka yang dimaksudkan tidak termasuk dalam kategori yang Nabi doakan. Jelas sampai sini? Maka ketika Nabi mengatakan rizqan thayyiba, seakan-akan kita minta bimbingan kepada Allah. Ya Allah, saya mohon setelah saya sholat ini ya Allah, saya mendekat kepadamu ya Allah, saya berusaha lekat denganmu ya Allah, saya berada dalam pengawasanmu ya Allah, rizqan thayyiba, ya Allah mohon bimbing saya ketika mencari rizki, kuatkan iman saya supaya terarah pada segala hal yang halal yang telah Engkau tetapkan. Jelas sampai sini? Nah, orang yang terbiasa berdoa mengucapkan kalimat ini, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia mencari rizki, diberikan kekuatan dalam jiwanya supaya tidak tersentuh dengan yang haram. Nanti suara hati itu yang akan membisikkan Anda. Di begitu Anda bertransaksi, kadang-kadang Anda tidak, tapi konsumen Anda mengarahkan pada yang haram misalnya. Anda mungkin tidak, tapi nanti tender itu yang menjadikan Anda mengikutkan pada yang haram. Anda mungkin di kantor duduk tinggal tanda tangan, Andanya tidak, tapi proyeknya ketika disodorkan itu yang membuat Anda mengerjakan yang haram. Pak, ini permintaan kita hari ini, oh bagus ini permintaannya, silahkan Pak tinggal di ACC. Berapa nilainya? Oh, ini sekian Pak, 1 miliar Pak. Oh, kok cuma 1 miliar? Biasanya kan ada 1,5 miliar. Oh tidak Pak, ini ada penyesuaian. Itu penyesuaiannya akan diberikan untuk Bapak. Kira-kira ya dari 500 juta itu Bapak dapat 30% Pak. 150 jutanya. Rizki itu sudah diatur. Saya tidak mendapatkan yang begini pun Allah akan berikan kepada saya. Perbaiki, sempurnakan seperti semula. Hati Anda akan mengatakan jangan. Jangan, karena setiap Anda sholat, begitu selesai sholat, Anda katakan rizqan thayyiba, rizqan thayyiba. Itu begitu dikatakan kalimat tadi, nafsu itu akan ditekan oleh takwa. Di jiwa kita itu ada 2 jenis, ada takwa, ada nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Quran surah Asy-Syams ayat 7-10, Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Di dalam jiwa kita itu, yang sempurna itu ada 2 kecenderungan, 2 bisikan. Awas, fa'alhabaha fujuraha wa takwaha. Nanti ada jiwa fujur, nama lainnya nafsu. Nafsu ini mendorong pada yang buruk. Ya, yang kedua takwa. Takwa ini mendorong pada yang baik. Takwa itu kalau tidak dilatih dengan amalan-amalan, sholat itu bagian dari takwa. Dari mana taunya? Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa mutakin orang takwa di situ? Amalannya ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi takwa itu di antara wujudnya salat. Salat ketika Anda kerjakan melatih takwa. Apa fungsi takwa itu? Supaya jiwa Anda mendapatkan bisikan dari takwa pada yang baik-baik. Makanya kalau Anda rajin salat, kata Allah, diterangkan fungsinya di Quran surah ke-29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya. Nah, orang sholat itu kalau menerima tawaran seperti tadi, hatinya langsung bergejolak. Bukan nafsunya, takwanya mengatakan, jangan lakukan. Langsung, baru dia bilang sesuatu aja, takwanya langsung mengelak. Di hatinya langsung gak enak. Jangan. Itu berfungsi itu. Ingat baik-baik, itu akan berfungsi. Itu yang dimaksud. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Anda pasca sholat mengatakan, ya rizqan thayyiba, rizqan thayyiba. Begitu ada rizki yang tidak halal, haram dia datang. Tidak thayyib dia, maka hati Anda akan berkata jiwa takwanya, jangan terima. Jangan terima. Tapi kalau ini tidak pernah Anda amalkan, apalagi nggak pernah sholat, maka yang berfungsi bukan takwanya, nafsunya, fujurnya. Jangan terima, jangan terima. Itu sedikit, tambah. Nah, itu masalahnya. Makanya keluar kata-katanya nggak enak. Ya, maaf ya, nggak bagus seperti ini. Perbaiki. Kalau bisa lebih banyak. Wah, itu masalah. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini bagian yang pertama, halalan thayyibah. Jadi ketika Nabi katakan rizqan thayyibah, ini berarti memohon kepada Allah supaya Anda dibimbing oleh Allah dalam mendapatkan rizki ini dengan cara yang halal. Apa manfaatnya? Supaya ketika Anda berikhtiar, nanti Allah akan menguatkan keadaan hati kita supaya istiqomah dengan yang halal. Jangan dikira godaannya ringan loh. Sekarang ini tidak mudah. Tidak mudah teman-teman. Ya, bahkan ada orang mengatakan untuk dapat yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Tapi itu tidak berlaku dalam kaidah Al-Quran. Tidak demikian. Nanti kita akan lihat.